Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 23. Masih membahas tentang Thamaratu Tauhid, buah yang didapatkan dari Tauhid. Ke-8, Yamna'u al-khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna habbatin min khardalin min imanin. Tauhid akan menghalangi seseorang untuk kekal di neraka. Akan membuat seseorang tidak akan kekal di neraka. Selama di dalam hatinya masih ada adna habbatin min khardalin. Sekecil biji sawi min imanin dari keimanan. Selama seseorang masih memiliki tauhid, masih memiliki iman walaupun kecil, maka akan menyelamatkan dia dari al-khulud finnar, ya, kekekalan di neraka. Yang ke-9, at-tauhidu huwa sababul a'zamu fi naili ridha'illahi, fi naili ridhallahi wa thawabihi. Tauhid adalah sebab yang paling besar, sebab yang paling utama untuk menggapai ridha Allah dan menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Was'adun nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berbahagia di akhirat karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas dari hatinya, karena tulus dari hatinya atau tulus dari dalam dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang ke-10, jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati mutawaffiqatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Semua amalan baik berupa perkataan yang nampak atau perkataan yang tidak nampak. Semua amalan dan perkataan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang di dalam hati. Ini semuanya bergantung kepada tauhid dalam masalah diterima atau tidaknya, dalam masalah kamalnya, dalam masalah kesempurnaannya, dan juga dalam masalah tingkatan pahala yang didapatkan. Semuanya tergantung pada tauhid. Kalau seseorang bertauhid, maka amalannya diterima. Ya, kalau seseorang tidak bertauhid, maka amalannya tidak diterima. Ya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna amalannya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin besar pahala dari amalannya. Falamma qawiya at-tauhidu wal ikhlasu lillahi kamulat hadhil umuru wa tammat. Semakin kuat tauhidnya dan semakin kuat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna pula dan semakin tamat, semakin bagus pula amalan-amalannya. Yang ke-11, yusahilu ala al-abdi fi'lul khairat, ya, fi'lal khairati. Tauhid akan mempermudah seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa tarkal munkarati, dan meninggalkan amalan-amalan kemungkaran. Wa yusallihi minal masaibi, dan tauhid akan membuat hatinya tenang ketika mendapatkan musibah. Fal muwahhidu al-mukhlisu lillahi fi tauhidihi takhafu alaihi ta'atu. Takhafu alaihi ta'atu. Maka orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas kepada Allah
dalam tauhidnya, maka dia akan merasa ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lamma yarju min thawabi rabbih wa ridwanihi. Karena ketika dia melakukan ketaatan, dia sangat-sangat mengharap pahala dari Rabb-nya dan mengharap ridha dari Allah. Wa yuhawwinu alaihi tarka ma tahwahu nafsu minal ma'asi. Dan orang yang bertauhid akan mudah bagi dirinya untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya untuk melakukan maksiat. Lima yakhsha min sakhatillahi wa iqabihi, karena dia takut kepada murka Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, at-tauhidu idza kamula fil qalbi habbaballahu li sahibihi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi. Tauhid jika sempurna di dalam hati, maka Allah akan membuat orangnya memiliki rasa cinta kepada keimanan, dan Allah akan hiasi keimanan tersebut di dalam hatinya. Artinya dia akan merasa melakukan ketaatan-ketaatan itu lezat dalam hatinya, merasa enak, merasa bahagia, merasa senang melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, ini maksud dari Allah akan hiasi keimanan, Allah akan membuat orangnya cinta pada keimanan. Maksudnya ketika melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan itu rasanya senang, rasanya enak, rasanya bahagia. Wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyana. Dan Allah akan membuat orang tersebut menjadi benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ke-13, at-tauhidu yukhaffifu 'anil abdi al-makariha. Tauhid akan meringankan seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Akan meringankan hati seseorang, menenangkan hati seseorang yang bertauhid ketika dia mendapati perkara yang tidak disukai. Wa yuhawwinu 'alaihi al-alama, dan akan membuat terasa ringan bagi dia ketika merasakan sakit. Fa bihasabi kamali tauhidi fi qalbil 'abdi yatalaqqal makariha wal alama biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnatin. Maka sebanding dengan kesempurnaan tauhid seseorang, dia akan menghadapi makari, hal-hal yang tidak disukai, dan al-alam, rasa sakit, dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Wa taslimin waridan bi aqdarillahi al-mu'limati. Dan dia akan taslim, akan menerima dengan dada yang lapang, dengan penuh penerimaan dan penuh ridha terhadap takdir-takdir Allah yang dirasa tidak disukai. Wa huwa min a'zami asbabin syirahi sadri. Dan tauhid adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling besar untuk mendapatkan lapangnya dada. Yang ke-14, yuharrirul abda min riqqil makhluqina wa ta'alluqi bihim. Tauhid akan membebaskan seseorang dari penghambaan kepada makhluk dan ketergantungan kepada makhluk. Wa khaufihim wa rajaihim, dan akan melepaskan seseorang dari rasa takut kepada makhluk dan rasa harap yang berlebihan kepada makhluk. Wal amali li ajlihim, dan akan menghindarkan seseorang dari beramal karena makhluk. Wa hadza huwal izzu al-haqiqi. Dan semua inilah yang merupakan kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki adalah dengan terlepasnya seseorang dari penghambaan kepada makhluk, ketergantungan kepada makhluk, takut dan harap yang berlebihan kepada makhluk, dan beramal karena makhluk. Makhluk di sini artinya
karena orang lain, ya, karena orang, menghamba kepada orang, ya, bergantung kepada orang, bergantung kepada bos, bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada orang yang memberikan harta, ya, atau takut kepada orang, atau berharap berlebihan kepada orang, atau beramal karena orang. Ya, lepas dari itu semua, itulah kemuliaan yang hakiki. Wa syaraful ali, dan itulah kemuliaan yang tinggi. Wa yakunu ma'a dzalika muta'abbidan lillahi la yarju siwahu. Maka jadilah orang tersebut orang yang bertauhid dengan itu semua, jadilah dia sebagai orang yang hanya menghamba kepada Allah, yang tidak berharap kepada selain Allah. Wala yakhsha illa iyyahu, dan tidak takut kecuali kepada Allah semata. Bidzalika yatimmu falahuhu, dan dengan itu semua sempurnalah keberuntungannya, ya, sempurnalah kebahagiaannya. Wa yatahaqqaqu najahuhu, dan dia akan mendapatkan kesuksesan. Yang ke-15, at-tauhidu idza kamula fil qalbi wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasit tammi fa innahu yasirul qalila min amal abdi katsiran. Tauhid, kalau dia ada sempurna di dalam hati dan dia sudah diwujudkan, diimplementasikan dengan sempurna, dengan mengikhlaskan amalan yang sempurna kepada Allah, fa innahu, maka tauhid yasirul qalila min amalil abdi katsiran, akan membuat amalan yang sedikit yang diamalkan seseorang itu menjadi banyak di sisi Allah. Amalan yang sedikit akan menjadi besar di sisi Allah kalau dilakukan dengan tauhid, kalau disertai dengan tauhid. Wa tadha'afa a'maluhu wa aqwaluhu at-thayyibatu bighairi hasrin, dan akan berlipat-lipat pahala amalannya dan pahala perkataannya yang baik tersebut tanpa batasan. Bighairi hasrin wala hisabin, tanpa batasan dan tanpa perhitungan. Ke-16, takaffalallahu li ahli tauhidi bil fathi wan nasri fid dunya. Allah akan menanggung bagi ahli tauhid al-fath, ya, kemenangan, wan nasr, dan pertolongan fid dunya. Allah akan menanggung kemenangan, Allah akan memberikan kemenangan dan pertolongan di dunia. Wal izzi wasyarafi, dan Allah akan berikan kemuliaan dan kemuliaan. Wa husulil hidayati, dan Allah akan berikan hidayah. Wa taysiri lil yusra, dan Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan untuk mendapatkan kemudahan. Wa islahil ahwali, dan Allah akan perbaiki keadaan-keadaannya. Wa tasdidi fil aqwali wal af'ali, dan Allah akan jadikan perkataannya itu lurus, perkataannya itu bagus, dan juga perbuatannya itu lurus dan bagus. Allahu azza wa jalla yudafi'u 'anil muwahhidina ahli al-imani syurur ad-dunya wal akhirati. Allah azza wa jalla akan mencegah, akan menjauhkan dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah akan cegah dari keburukan dunia dan akhirat. Wa yamunnu 'alaihim bil hayati thayyibati, dan Allah akan karuniakan kepada mereka kehidupan yang baik. Wa tuma'ninati ilaihi, dan Allah akan berikan kepada mereka tuma'ninah, ketenangan hati. Wal unsi bi dzikrihim, dan Allah akan berikan kebahagiaan bi dzikrihi, dengan Allah Ta'ala menyebut-nyebut mereka, dengan seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-'allamatu as-Sa'di rahimahullah. Al-'allamah as-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah, mengatakan, wa syawahidu hadhil jumali minal kitabi wa sunnati kathiratun ma'rufatun
Wallahu a'lamu. Syawahid, syawahid di sini artinya dalil-dalil. Dalil-dalil yang mendasari pernyataan-pernyataan di atas dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW, itu sangat banyak dan sangat-sangat mudah untuk diketahui. Wallahu a'lam. Ya, poin 1 sampai 17 di atas, ini semuanya disertai didasari oleh dalil-dalil yang banyak. Dan dalil-dalilnya itu banyak dan sangat mudah untuk diketahui ya, dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi SAW. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Walaysa lil qulubi sururun wa ladzatun tammatun fi mahabbatillahi ta'ala illa fi mahabbatillahi ta'ala." Kata beliau, hati itu tidak mungkin bisa bahagia dan tidak bisa merasakan kelezatan yang sempurna kecuali dengan mencintai Allah Ta'ala. Wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu, dan dengan mendekatkan diri kepada Allah, caranya dengan melakukan apa-apa yang Allah cintai. Wa la tatimmu mahabbatullahi illa bil i'radi an kulli mahbubin siwahu. Dan tidak akan sempurna kecintaan kepada Allah kecuali dengan berpaling dari semua kecintaan kepada selain Allah. Wa hadza haqiqatu la ilaha illallah, dan inilah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian yang kita bisa bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.